Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan Hakim. Hadis ini sahih. Yang pokok di hadis ini ada 5. Yang pertama, Nabi wasiatkan kita untuk takwa kepada Allah. Arti takwa di mana aja? Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau disebutkan takwa itu melaksanakan perintah Allah yang paling besar apa? Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan Allah yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan itu. Melaksanakan perintah Allah, yang mentauhidkan Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat. Melaksanakan perintah Allah, berbakti pada orang tua. Menjauhkan larangan, yaitu syirik. Menjauhkan larangan yang paling besar, nggak boleh durhaka pada orang tua dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun yang memerintah seorang budak. Artinya kita wajib untuk taat kepada ulil amri selama mereka tidak menyuruh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mereka menyuruh berbuat dosa maksiat, nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis yang lain disebutkan innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam yang ma'ruf. Yang ketiga, Nabi menyebutkan di sini bahwa nanti sesudah wafatnya beliau akan terjadi perselisihan di tengah umat Islam ini. Akan terjadi perpecahan. Nabi yang mengatakan akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Ini yang ketiga. Dan kita harus meyakini demikian. Ini hadis sahih. Wajib kita membenarkan sabda beliau, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi. Yang keempat, Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiin ar-rasyidin. Dan akan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Dan Nabi menyebutkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi lanjutkan yang keempat ini, bukan hanya itu aja. Kata Nabi, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Nabi lanjutkan yang keempat ini, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan garam kalian. Jadi untuk berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini bukan sekedar asal sebutan, bukan. Tapi betul-betul kita amalkan, betul-betul kita laksanakan. Berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, kita, kata Nabi, pegang erat-erat dan gigit dengan garam. Artinya sungguh-sungguh kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Karena fitnahnya luar biasa. Orang yang tadi mengikuti salaf bisa lepas kok. Karena seperti orang berpegang kepada bara api. Berpegang pada manhaj ini seperti berpegang pada bara api. Dan berpegang kepada manhaj ini dianggap oleh manusia sebagai ghuraba. Apa ghuraba? Orang asing. Karena Nabi bersabda, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, Islam datang orang asing dan akan kembali orang asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya masyarakat mereka mengikuti banyaknya manusia. Ya kiainya, ustadznya, dai mengikuti manusia. Ketika kita berpegang teguh dengan manhaj ini, yang paling penting manhaj dalam dakwah ini, yang paling penting mendakwakan dakwah apa? Tauhid.
Masyarakat nggak senang dengan dakwah ini, nggak mau. Setiap nabi, setiap rasul ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid nggak disenangi oleh masyarakatnya. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, ya mesti dibenci oleh masyarakat. Termasuk dibenci oleh siapa? Oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh habibnya, oleh yang lain, oleh ulamanya. Nggak ada masalah. Yang penting dakwah ini harus terus jalan, nggak boleh berhenti. Maka Nabi suruh apa? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian. Jangan dilepas. Dimusuhi oleh masyarakat, diserang oleh masyarakat, segala macam. Jangan lepas. Tetap. Sekarang enggak. Begitu kita diserang oleh masyarakat dengan berbagai cara ya, dan juga media, akhirnya apa? Dai-dai itu salah sih, kenapa keras dakwahnya? Mesti jangan keras-keras, lembek aja. Kok jadi bodoh si dai-nya ya? Jadi bahlul murakkab. Lantas apa yang dibilang keras, apa yang dibilang lembek? Yang keras itu apa? Apakah dengan kita membawakan firman Allah, sabda Nabi dibilang keras? Apa yang bilang lembek? Kita ikut masyarakat, berbau dengan mereka dalam berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Apa begitu Islam? Justru Nabi memberikan nasihat kepada kita, pegang erat dengan agama ini. Kalau dicela, kan Allah sudah sebut dalam Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Bila celaan tidak ada masalah dalam dakwah. Antum lihat sekarang. Ini belum saya lanjutkan yang selanjutnya. Nabi SAW ketika sebelum diutus oleh Allah Taala dimusuhi nggak oleh orang Mekah? Tidak. Dikatakan alamin, dipuji, disanjung oleh mereka. Orang yang jujur ketika Nabi belum berdakwah. Selama berapa tahun Nabi hidup bersama orang-orang musyrik Mekah waktu itu? 40 tahun. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, disanjung apa tidak? Dimusuhi, dicela, dicaci, dimaki, dibilang orang gila. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai Nabi bersedih sebagai manusia. Dan terus seperti itu. Jadi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, masih ada reaksi dari masyarakat. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Mereka nggak suka dengan dakwah ini karena yang mereka ikuti agama siapa? Agama nenek moyang. Itu yang mereka ikuti. Nenek moyang. Itu yang mereka ikuti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan. Nah ketika mereka mendakwakan, ya mereka nggak senang karena mereka mengikuti agama nenek moyang, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti Quran, bukan mengikuti Sunnah. Yang mereka ikuti apa? Ajaran nenek moyang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah kemudian seperti itu dalam dakwah. Begitu juga kita mendakwakan dakwah yang hak ini, mesti ada reaksi di masyarakat. Ya dibenci, di demo segala macam. Itu sunnatullah. Kemudian jangan mencalahkan dai-nya. Udah orang kena musibah, kena cobaan, ujian, si dai bilang, tuh keras sih dakwanya. Lantas gimana? Antum ikut sama mereka? Ikut gabung dengan mereka. Jadi orang ketika dapatkan ujian, cobaan, dan mereka nggak dapat seperti itu, mereka senang makan enak, tidur enak mereka. Ya, dai-dai yang lain seperti itu enak. Tapi kemudian mencela dakwah ini. Jangan dicela. Dakwah ini hak, dakwah ini benar. Yang disampaikan Quran, hadis. Yang saya sampaikan itu Quran, yang saya kama hadis. Kalau ada orang mencela, mereka mencela siapa? Mencela Quran dan Sunnah. Tegas dalam dakwah. Dalam dakwah bahasanya hitam dan putih, nggak ada yang lain. Hak dan batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, nggak ada yang lain jalan ini. Ima siratal mustaqim, ima jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Nggak ada yang lain dalam dakwah ini. Itu bahasanya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berusaha bagaimana Nabi bisa ikut mereka. Sampai Allah menyebutkan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berusaha bagaimana supaya engkau mudahana ikut bergabung dengan mereka, sehingga mereka juga bisa ikut kamu. Nggak bisa dalam Islam. Sampai Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah turunkan ayat ini.
Karena Nabi mengharapkan mereka ini bisa untuk masuk Islam. Mereka ingin supaya Nabi dan para sahabat ikut menyembah Tuhan mereka. Gak bisa. La a'budu ma ta'budun. Aku gak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas dalam bahasa Quran dan Sunnah, tegas. Makanya pegangnya erat-erat. Sekarang udah banyak yang gak pegang erat-erat. Akhirnya apa? Mereka membolehkan bid'ah, membolehkan bergabung dengan semua golongan. Ya gak bisa. Yang ada akhirnya tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan membenarkan semua perbuatan mereka yang syirik dan bid'ah. Dan ini berat di hadapan Allah pada hari kiamat. Mereka namakanlah persatuan dengan ahlul bid'ah persatuan pelangi, mereka namakan. Ini dokter yang ngomong ini. Ya rusak agama kalau seperti ini. Rusak agama ini. Nabi menyuruh kita berpegang teguh dengan Quran was sunnah la fahmi salaf. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Istiqomah dan semangat ini. Maka yang perlu ingat dalam kita beragama ini, yang pertama prinsip harus kita pegang, prinsip. Gitu. Yang kedua sikap, kita harus punya sikap. Sikap dalam kita beragama harus punya. Orang yang berbuat syirik, berbuat bidah, mencela agama, nggak bisa kita bergabung dengan mereka, mempermainkan agama ini. Yang ketiga istiqomah, istiqomah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi itu? Yang keempat, sekarang yang kelima. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi hatta 1000 ulama enggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu beda ya tetap beda sekarang. Nggak bisa jadi hasanah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat, tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Karena orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan di sini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapatnya dan terus melakukan beda, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu yahdil qaumul fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil. Bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini. Saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, ditahqiq juga oleh Syekh Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman.
Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab Al-I'tisam. Kata Imam Malik ini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu perbuatan bid'ah di dalam agama Islam ini, maka dia yang Nabi nggak adakan, yang dia anggap baik, manibtar fil Islam bid'atan yara hasanatan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam, yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini? Orang yang mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah hasanah, ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan. Ini yang Nabi belum sampaikan ini. Padahal Nabi sudah menyampaikan semua. Yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kok tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik? Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah, dia ingin dapat ganjaran, ingin mendekati kepada Allah. Kalau Nabi nggak contohkan, berarti perbuatan ini bid'ah dolalah. Paham sampai sini? Saya lanjutkan. Jadi kita disuruh untuk menjadi seorang yang betul-betul berpegang teguh pada Quran Sunnah al-Fahmi salaf.